pusing sekali nih Pak. Aduh, Pusing Pak kenapa, Himawan. Pak? Ini Pak, tadi ya, itu kita kan, saya kan sudah melaksanakan pembelajaran mulai dari 22 Juli hingga sekarang ya Pak. Itu saya melihat kelas 6 di Ya, kelas saya, nih saya kan mengajar kelas 6. Itu sebagian besar Pak, hampir 70% sepertinya ya, itu Pak. tidak belum bisa menghafal perkalian 1 sampai 10 Pak. Itu membuat saya gimana ya, seperti Oh, frustasi untuk menghadapi kelas 6 angkatan tahun ini Pak. Seperti itu. iyalah, pasti seperti itu, Pak. Kok udah kelas 6 belum bisa hafal perkalian 1 sampai 10 kan berarti Mm, aduh, itu pasti akan membuat jenengan pusing. Jangankan jenengan, saya juga yang betul mendengarnya Pak. juga iya. Nah, jadi tujuan kita itu ya, Pak, untuk menemukan eh, apa solusi bagaimana ya Bapak itu Mm, apa namanya supaya mengajarkan hafal atau itu solusi Pak. untuk ini ya apa murid-murid Iya, jenengan itu tapi bisa supaya hafal anak-anak hafal perkalian itu satu sampai bagaimana ini Pak? sepuluh Heeh. itu. Iya. Nah, coba Bapak ceritakan, Pak. Betul, Coba betul jelaskan Pak. eh, coba Iya, jelaskan situasi jenengan di kelas jenengan itu seperti apa? Kok sampai seperti itu loh, Pak? Apakah baik. ada masalah di kelas sebelumnya atau di kelas sebelumnya memang belum Hmm, hafal atau bagaimana itu, Pak? sepertinya begini Pak Him. Eh, Dimulai dari profil kelas saya dulu ya Pak. Siswa saya kan berjumlah 28, berarti itu ideal lah Pak. Belum terlalu banyak, juga tidak terlalu sedikit. 28. Yang putra itu ada 18, 19, yang putri 9, hanya 9 Pak. Berarti itu kebanyakan yang hafal itu anak putri malah. Tapi ada anak putri yang belum hafal juga. Yang anak putra ini, Masya Allah, luar biasa sekali saya menghadapinya. Eh, Kenapa saya menjadi frustasi itu? Karena ini sebagian besar bukan bukan 1 2 orang lagi, Pak. Kelas 6 ketika masuk di kelas 6 itu saya melaksanakan asesmen diagnostik itu anak didik atau siswa kelas 6 ini kan saya minta mengerjakan asesmen awal matematika berjumlah 10 soal. Dan pas bagian itu perkalian, Pak, itu banyak sekali yang belum bisa, Pak. Tanpa membuka buku atau membuka catatan perkalian, Pak. Itu banyak sekali yang tidak bisa, 70% itu. Dan yang lebih mengkhawatirkan lagi kan ini di kelas 6 materinya kan sudah materi berat ya Pak, kelas tinggi Iya, untuk pecahan desimal, pembagian pembagian yang sudah menggunakan angka-angkanya ratusan ribuan. Lah sedangkan perkalian 1 sampai 10 saja belum bisa. Lah bagaimana saya mau menatap ke tingkat selanjutnya gitu loh Pak. Jadi saya rasa ini menjadi masalah yang sangat serius bagi saya dan kelas 6 ini Pak. Se apa Sebelumnya kelas sebelumnya itu kan mungkin dari kelas sebelumnya juga belum hafal atau gimana. Setelah saya melakukan asesmen awal itu, saya coba sedikit melakukan mencetak itu, Pak, iya. perkalian 1 sampai 10 Oh, di kertas HVS. Saya tempel lah di itu di depan, gitu, di depan sebelahnya papan tulis. Tujuannya supaya anak bisa membaca. Nah, setelah itu saya minta anak-anak itu menyalin Pak di buku iya. tulis. Tapi, iya, tapi setelah menyalin itu malah bukan mereka menjadi hafal, tapi malah menjadi kebiasaan ketika ada soal perkalian itu Hmm, buka 3 kali 6 saja, buka lagi 6 kali 7, buka lagi seperti itu Pak. Malah timbulnya loh, sepertinya saya salah apa gimana ini gitu Pak. Oh, jadi Apa? jadi jenengan padahal sudah memberikan seperti itu ya, apa namanya, Iya Pak, metode-metode sudah. seperti itu, tapi malah jadi Heeh. menjadi kebiasaan mereka ya, Pak. Nah, Iya, menurut jadi jenengan itu apa apa kesulitan mereka ya, Pak? Apakah ada faktor-faktor yang lain yang menyebabkan mereka itu kesulitan dalam menghafal, Pak? Padahal jenengan udah
mensiasati dengan metode yang seperti itu, tapi kok belum bisa menghafal juga, malah menjadi kebiasaan tuh seperti itu, Pak. Apa ada masalah atau ada faktor yang lain yang menyebabkan mungkin dari rumah atau dari mana? Itu bagaimana, Pak? Baik, Apakah jenengan sudah baik pernah untuk bertanya kepada murid jenengan atau iya, saya ini bertanya kepada mereka, Pak. Ini apakah kenapa kalian sulit sekali menghafal? Padahal perkalian 1 sampai 10 itu sudah dari sejak kelas 2 mungkin sudah diperkenalkan perkalian, kelas 3 kelas 4 sampai kelas 6 kok tidak hafal-hafal nih. Mungkin sih karena di rumah itu ya, Pak, daya ingat mereka lemah, semakin lemah itu karena kebiasaan-kebiasaan yang mungkin terlalu banyak main HP, terus eh, tuanya juga kurang mengontrol, nggih, anaknya sudah belajar apa belum, tidak pernah membantu apa menghafalkan siswa itu menghafal perkalian begitu. Terus mungkin juga dari diri saya sendiri mungkin kurang tepat ya Pak, apa ya metode yang saya gunakan Pak, sehingga ini anak kok tidak hafal-hafal. Mungkin saya sadar sih Pak, saya belum melakukan ini Pak, metode sesuai dengan hasil asesmen awalnya. Oke, metodenya hanya konvensional seperti itu mungkin sudah kuno ya Pak. Metode sekarang ya mungkin mungkin saya bisa yang lebih eh, baru mungkin, Pak. iya benar yang lebih up to date, bisa menggunakan misalnya banner dengan ini ya Pak, perkalian yang ada gambarnya, mungkin digambar astronot sebagai cita-cita atau gambar tata surya, sehingga anak lebih menarik gitu ya Pak untuk membaca selalu. Terus bukan hanya di depan mungkin ya, mungkin di pojok-pojokan setiap pojok bisa ditempel itu Pak, supaya anak yang gaya belajar kinestetik itu kan sukanya kan muter-muter kelas nggak jelas itu Pak. Dengan muter di kelas itu mungkin ya bisa ada tetap ada hal positif yang mereka dapatkan ketika tengok di pojok ada perkalian, ketika ditengok di pojok lagi ada perkalian dan pembagian misalnya seperti itu Pak. Terus ini yang Lah, kemarin saya melihat ini Pak, guru guru kelas 1 itu kreatif Pak, menggunakan lagu lah, itu mungkin ingin saya aplikasikan Pak lah itu. itu bagus, Pak. Ya, jadi jenengan kan sudah berpikir bahwa jenengan ingin memberikan metode-metode yang lebih tepat ya, Iya, dari apa yang sudah iya, jenengan dapatkan dari asesmen diagnostik ya yang sudah iya Anda betul. lakukan, kemudian mungkin tadi menempelkan lebih banyak apa namanya poster-poster perkalian dengan gambar-gambar yang menarik Hmm, seperti itu ya Pak, dan betul juga Pak. bisa apa namanya menggunakan lagu, dan menggunakan lagu kan jenengan itu bisa berkolaborasi dengan guru-guru yang Oke, lain iya Pak, itu Pak. seperti itu Pak, Iya biasanya betul. bisa Pak, guru-guru kelas rendah itu Nah, biasanya bisa itu Pak, coba jenengan hmm, berkolaborasi dengan guru-guru yang kelas rendah itu Pak. iya Pak, saya juga ada niatan seperti itu Pak. Berkolaborasi dengan tanaman sejawat, mungkin bisa ATM dari metodenya untuk menghafal perkalian, serta yang paling penting kan itu Pak. Rencana saya kan terkait dengan kolaborasi dengan orang tua itu Pak, karena bagaimanapun siswa kan lebih banyak di rumah dibanding di sekolahan. Jadi kalau orang tuanya tidak mendukung, di sekolahan digembleng sebagus apapun, di rumah dibiarkan saja gitu Eh, kan, apa ya, kurang-kurang bagus jatuhnya, Pak. Contohnya itu, walaupun sudah hafal, mungkin di rumah tidak diajarkan, nanti lupa lagi, lupa, harus buka lagi gitu, Pak. Iya, langkah-langkah Bapak itu Itu saya rasa. apa sangat positif itu Pak. Eh, lah Mm-mm. rencananya Bapak akan melakukan kegiatan-kegiatan tersebut mulai kapan Mm-mm. itu Pak? Baik, saya mencoba mungkin secepatnya, Pak. Seperti prinsipnya Pak Yusuf, kalau lebih cepat itu lebih baik. Berarti mungkin besok saya akan coba kolaborasi Pak dengan guru kelas 1 itu. Sama tentunya ini saya harus menyampaikan dulu ke kepala sekolah terkait anak saya, eh, agar supaya kelas 6 ini menghafal perkalian, menyampaikan kepada kepala sekolah, mendapatkan izin dan feedback atau umpan balik yang
membantu saya membangun rencana dengan baik. Terus juga mendesain nanti malam misalnya saya akan langsung Pak mendesain itu desainnya di Canva kan banyak nih perkalian Iya, itu bisa jadi iya saya Pak. jadikan itu untuk itu Pak. Jadi secepatnya besok langsung saya aplikasikan Pak. Oh, jadi jenengan akan mencoba mengaplikasikan mungkin secepatnya besok pagi ya. Tadi juga Iya jenengan akan betul Pak. berkolaborasi dengan Pak Kepala Sekolah, dengan rekan sejawat juga ya Pak. Betul Eh, sekali Pak. Itu sangat penting sih Pak. kemudian Karena eh, mm-mm, apa namanya? Mungkin kan setelah langkah-langkah ini sudah Bapak lakukan, ya sudah Bapak laksanakan. eh, Selanjutnya apa yang akan jenengan lakukan kalau langkah-langkah ini sudah jenengan kerjakan semuanya Pak itu Pak? mm-mm. Baik, baiknya sih kalau kegiatan sudah dilakukan, tentunya kan kita mengharapkan hasil ya Pak. Berhasil atau tidak itu berarti kan kita harus mengevaluasi. Nah, mungkin saya mengevaluasinya dengan cara membuat catatan hafalan siswa, Pak. Seperti misalnya di jurnal harian saya tuliskan nama siswa, terus perkalian 1 sampai 10, satu sudah hafal, saya conteng, dua sudah hafal, saya conteng. Jadi saya mengerti progres. Ini anak ini sudah hafal perkalian sampai berapa, begitu Pak, Jadi sepertinya. Sudah tepat nih, i- seperti itu iya apa belum? itu tepat sekali Pak. Jadi sebuah langkah-langkah kemudian kita memang perlu evaluasi ya Pak. Jadi apa yang sudah kita lakukan itu bisa terukur kemudian ada umpan baliknya lah seperti itu ya Pak. Jadi ketika eh, ada Betul sekali. kekurangan atau kelebihan kita bisa memperbaikinya. Nah, itu seperti itu, Pak. Betul, Pak. Langkah-langkah yang jenengan lakukan itu sudah sangat positif, Pak. Saya yakin ya Bapak bisa apa namanya merubah atau paling tidak bisa memberikan pembelajaran yang lebih baik lah agar mereka itu Iya. bisa apa namanya mendapatkan inspirasi atau bisa Hmm, melakukan kegiatan pembelajaran perkalian ya yang tadi menjadi fokus Bapak bahwa muridnya itu perkalian itu sangat susah. Itu seperti itu Pak. Saya yakin jenengan Amin, bisa amin, melakukan amin. itulah Pak. Amin, Pak. Amin. Terima kasih, Pak. Semoga Eh, bisa saya lakukan. Terus bagaimana ini Pak? Sudah mendapatkan solusi dari pembicaraan kita atau masih bagaimana perasaan Bapak setelah kita Hmm. berbincang-bincang ini Pak? Oh iya Pak, nggak kerasa ya Pak. Saya nggak kerasa ngobrol kayak gini. Ternyata Alhamdulillah Pak dapat pencerahan nih, dapat inspirasi atas masukan-masukan pertanyaan dari Pak Him terkait dengan solusi yang akan saya laksanakan kan. Berarti saya coba kolaborasi dengan orang tua, dengan kepala sekolah dan guru, serta membuat itu ya Pak. Tadi banner itu tadinya tidak terpikir, tidak terbayangkan, tapi Pak Him membuka wawasan saya bahwa ternyata banyak sekali solusi untuk satu masalah, Pak. Tidak hanya satu solusi saja ini saya dapatkan. Banyak sekali manfaatnya. Alhamdulillah. Terima kasih Pak Him. Terima kasih sekali lagi sudah membantu saya menemukan solusi dari masalah yang saya hadapi ini, Pak. Luar biasa Pak Him. Saya juga berterima kasih kepada Pak Fahrudin ini. Dengan obrolan kita juga saya mendapatkan inspirasi-inspirasi juga dari Pak Fahrudin. Ya, Pak. Sama-sama belajarlah Pak untuk Semoga ke depan, hmm, iya, semoga ke depan saya tunggu kabar baiknya tentang perkembangan murid-murid Bapak. Saya siap untuk mendukung Bapak sepenuhnya, Pak. Kalau ada sesuatu yang ingin Bapak tanyakan atau ingin butuh bantuan saya siap membantu Pak Fahrudin. siapa luar biasa. Terima kasih atas kebaikannya Pak Him.
mohon bantuannya nanti dikala saya menemukan kendala lagi. Jangan bosan ya Pak dengan obrolan curhatan saya begini. Nggih Pak Him, terima kasih sekali. Saya ucapkan sekali lagi eh, terima kasih telah apa mencarikan solusi bersama tentang masalah saya. Oke, Ya sama-sama Pak. sekarang saya, Ya, sekarang saya lebih plong. Oke, ya sampai jumpa lain waktu ya Pak. ya Assalamualaikum. siap Pak Him. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selama percakapan tadi, yang saya rasakan itu memang komunikasi kita sudah terjalin secara dua arah ya Pak. Jadi sudah Betul, baik Pak. sekali itu. Kemudian tujuannya sudah ditanyakan oleh jenengan, akhirnya saya menemukan tujuan apa yang saya inginkan itu seperti itu. Kemudian saya juga Mm-mm. eh, mendapatkan solusi dari apa yang selama ini menjadi persoalan yang sudah saya hadapi. Kemudian yang kedua, apa yang masih perlu ditingkatkan tadi ya mungkin saya masih perlu perbaikan dalam menjalankan alur tirta karena memang baru menjalankan alur tirta ya jadi memang perlu berlatih lebih lagi ya jadi memang perlu perbaikan dalam alur tirtanya. Kemudian saya juga perlu meningkatkan atau mengembangkan kemampuan bertanya saya itu ya pertanyaan-pertanyaan yang berbobot atau pertanyaan-pertanyaan yang lebih terbuka Ya, supaya bisa menggali koci saya atau menggali jenengan supaya bisa menceritakan apa kendalanya kemudian bisa memicu menginspirasi atau bisa menimbulkan mendapatkan solusi itu seperti itu yang perlu saya tingkatkan itu memang dalam membuat pertanyaan-pertanyaan yang berbobot. Kemudian yang ketiga eh, apa yang Bapak Ibu lakukan untuk tetap dalam kondisi hadir penuh ya tadi memberikan rasa empati dengan bertanya apakah ada masalah kenapa seperti itu terus kemudian kita fokus ketika lawan kita bicara kita tanggapi entah itu dengan tatapan mata ataupun dengan mengiyakan atau bagaimana itu sudah fokus ya seperti itu kemudian saya mencoba mendalami permasalahan yang diceritakan oleh Bapak. Jadi seperti itu. Nah, kemudian tadi memperhatikan lawan bicara. Kemudian apa yang akan Bapak Ibu lakukan untuk memperbaiki atau meningkatkan apa yang masih kurang ya pastinya saya akan tadi ya berlatih lagi terus berlatih melihat video bagaimana caranya itu akan saya lakukan seperti itu kemudian umpan balik tadi apa yang saya rasakan tadi sudah hadir penuh kemudian memperhatikan dengan baik sudah peduli kemudian sudah mengucapkan berterima kasih perasaan saya juga senang karena sudah mendapatkan solusi dari obrolan-obrolan yang kita lakukan dan tidak ada satu yang menggurui dan tidak ada kata-kata yang negatif dari negatif. kita. Itu seperti itu ya Pak. Oh ya Pak, terima kasih luar biasa.